Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita yakni kitab Durusul Balaghah yang mana kita sudah sampai pada pembahasan muqaddimatun fil fasahati wal balaghah. Semoga apa yang kita pelajari yaitu bermanfaat bagi kita dan kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan mempelajari kitab ini kita dapat lebih mendalami makna-makna yang terkandung atau yang ada dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Karena ya dengan wasilah ilmu bayan balaghah maka akan terbukalah mukjizat-mukjizat Al-Quran sebagaimana para ulama ya sebagaimana nazom ya dalil dalam Johar Maknun seperti ini Fawsarul mu'jizat Al-Quran wadihatan bisati'il burhan ya kan, yang mana para ulama itu dapat melihat mukjizat-mukjizat Al-Quran yang mana diwasilahkan oleh ilmu bayan dengan dalil-dalil yang nyata dan jelas seperti itu. Nah, maka bagi kita nih ya yang ingin mempelajari tafsir Quran atau memperdalam Al-Quran ya wajib hukumnya mempelajari ilmu balaghah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja kita mulai. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzubillahi min ahwali ahli nar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun fil fasahati wal balaghah. Bermula ini muqaddimah dalam menjelaskan fasahah dan balaghah. Apa itu fasahah? Fasahah memiliki dua definisi. Satu definisi secara bahasa, dua definisi secara istilah. Definisi secara bahasa bagaimana? Al-fasahatu fil lughati tunbi'u 'anil bayani wa zuhuri. Al-fasahatu bermula fasahah fil lughati dalam bahasa. Tunbi'u itu menunjukkan 'anil bayani dari makna terang wa zuhuri dan jelas. Ya kalau dikatakan afsahah sobiyyu fi mantiqihi telah memfasihkan oleh seorang sobi, seorang anak kecil fi mantiqihi pada ucapan si sobi iza apabila bana terang wa zahara dan jelas kalamuhu oleh kalamnya si sobi. Itu menurut bahasa. Dan sekarang menurut istilah wataqau dan terjadi ianya fasfahah fil istilahi pada istilah. Apa istilahnya? Yaitu wasfan lil kalimati wal kalami wal mutakallimi. Itu sebagai sifat bagi kalimat, kalam, dan orang yang berbicara, mutakalim. Nah, apa itu fasohatul kalimat? Jadi, fasohat itu ada tiga. Fasohatul kalimat, fasohatul kalam, fasohatul mutakalim. Nah, sekarang kita bahas fasohatul kalimah. Apa itu fasohatul kalimah? Fasohatul kalimati, maka bermula fasohatul kalimah. Salamatuha itu salamatnya kalimah, min tanafurul hurufi, dari tanafur huruf. Wa mukhalafatil qiyasi dan mukhalafatil qiyas wal gharabati dan mugharabah. Nah, kita bahas satu-satu di bawah. Fatanafurul hurufi, maka bermula tanafur huruf wasfun itu sebagai sifat. Itu sifat gitu. Nah, fil kalimati pada kalimat yujibu yang menyebabkan ianya sifat seqalaha akan beratnya kalimat alal lisani atas lisan wa unsuran nutqi dan sulitnya pengucapan biha dengan itu kalimat. Jadi yang dimaksud dengan tanafur huruf itu yang mana sifat pada kalimat yang mana menyebabkan beratnya pengucapan dan sulitnya untuk diucapkan itu. Beratnya kalimat pada lisan ya dan juga sulit untuk diucapkan. Seperti apa? Contoh nahu itu seperti contoh ghashi. Dapat ghashi itu berat tuh ya diucapkan. Lil maudhi'il khashini untuk menunjukkan makna tempat yang keras. Yang kasar ya, tempat yang kasar. Dan juga selanjutnya wal hu' dapat hu' linabatin ya untuk menunjukkan kepada tumbuhan yang memikat hu akannya itu nabat al ibilu oleh onta. Maknanya hu
Wan nuqakhi, dan lapat nuqakhi. Lil ma'il azibi, untuk air yang tawar, as-sofi, yang bersih. Itu wan nuqakhi. Nah, kalimat yang sulit untuk diucapkan. Seperti itu. Terus juga wal mustashziri, ya. Dapat mustashziri. Apa itu mustashziri? Lil maftuli, untuk menunjukkan makna tempat yang ditimpal, misalkan benang gitu. Nah, itu ya, tiga kalimat ini, ya, tiga lafaz ini yang mana menunjukkan dia itu tanafur huruf. Yang mana dari definisi tanafur huruf, bila mana kalimatnya itu berat untuk diucapkan dan sulit untuk diucapkan, berat pada lisan dan sulit untuk diucapkan, maka itu adalah tanafur huruf. Nah, selanjutnya wa mukhalafatul qiyasi, dan bermula mukhalafatul qiyas. Kaunul kalimati, itu keadaannya kalimat ghairu jariyatin, ialah tidak berjalan, ala qanuni sorfi, atas kaedah-kaedah sorof. Jadi yang berlawanan dengan kias. Jadi dimaksud dengan mukhalafatul qiyas itu keadaan kalimat yang tidak berjalan atas kaedah-kaedah sorof. Seperti apa? Kejam'i bukin, seperti jamaknya lapat bukin ala buqatin, atas lapat buqatin. Ini enggak sesuai jamaknya nih. Nah, di sini kita bahas. Fi qaulil mutanabbi, pada ucapan mutanabbi. Fa iyyaku ba'dun nasi sayfan li daulatin fa fin nasi buqatun laha qatabulu. Fa in yaku, maka jikalau ada ba'dun nasi, oleh sebagian manusia, sayfan, ialah pedang, di daulatin, bagi negaranya, wafin nasi, maka tetap padanya manusia, bukotun, bermula bukot, ya, trompet, laha, tetap baginya itu daulah, otobulu, dan gendang. Izil kiasu, karena kiasnya itu fi jam'ihi, pada jamaknya itu lapat bukotun, lapat bukun, ya, pada jamaknya lapat bukun, dan qillati, itu bagi jamak qillah, yaitu abwakun. Seperti itu, ya. Ini menyalahi kaidah sorof. Ya, pokok pembahasan pada syairnya itu lapat bukotun. Ya, di sini nih. Ketika diikutkan kias, seharusnya bukun itu jamaknya mengikuti wajan af'alun, sehingga menjadi abwakun. Nah, itu ya, itu menyalahi kias. Seharusnya jamaknya itu abwakun, mengikuti daripada wazan af'alun. Nah, ini kan enggak sekumaha dewe gitu kan. Ya, jamaknya. Penting jamak begitu. Nah, ini menyalahi kias. Maka ini dapat dikatakan sebagai mukhalafatul qiyas. Nah, yang mana enggak fashatul kalimat gitu. Kamau dadatin, seperti dapat mau dadah fi qaulihi, pada ucapannya kisyair, inna baniya lali amun zahadah mali fi sudurihim min maudadah. Inna baniya, sesungguhnya anakku, lali amun, ialah sungguh orang yang jahat, zahadah, yang hina, ma, tidak ada, li, bagiku, fi sudurihim, pada hati mereka, fi maudadah, dari kasih sayang. Nah, yang kita bahas ini lapatnya. Kita nggak usah membahas makna syairnya ya, karena bukan tujuan kita, tapi tujuan kita membahas lapatnya. Nah, nih lapat maudadah. Wal qiyasu, dan bermula qiyas, mawaddatun, harusnya mawaddatun bil idghami, yang mana ini adalah dua huruf yang sejenis. Bila mana ada dua huruf yang sejenis dalam kaidah ilmu sorof, dia harus disatukan, seperti lapat rodda. Itu kan rodda, asalnya itu rodada gitu ya. Farroha, asal itu farroroha, ya kan. Nah, itu tuh kan harus ditasjidkan, diidgomkan, ya kan. Dimana bertemu dua huruf yang sejenis, maka harus diidgomkan. Nah, ini kan enggak. Nah, maka ini menyalahi kaidah sorof, ya, menyalahi kaidah sorof. Maka ini tidak termasuk ke dalam fashatul kalimat. Nah, sekarang kita bahas ghorobah. Apa itu ghorobah?
Wal gharabatu dan bermula gharabah kaunul kalimati ialah keadaannya kalimat itu keadaannya kalimat ghairu zahiratil makna tidak jelasnya makna ialah tidak jelasnya makna. Jadi yang dimaksud dengan ghorobah itu apa itu ghorobah ya yaitu keadaan kalimat yang maknanya nggak jelas gitu. Apa maknanya itu nggak jelas gitu. Nah itu seperti contoh taka ka'a lapat taka ka'a bimana ijtama'a wa franqa'a bimana insarafa wa talakhamma bimana ishtadda. Nah ini nih taka ka'a maknanya itu ijtama'a wa franqa'a bimananya itu insarafa beralih wa talakhamma bimana ishtadda. Ishtadda yaitu maknanya sangat keras. Nah, ini kan asing ya dalam lisan Arab, bahkan sulit untuk diterjemahkan. Maka ini dapat termasuk dalam ghorobah, maknanya itu nggak jelas gitu. Ada ucapan dari Isa bin Umar seperti ini. Malakum taka'tum alayya kataka kuikum ala dhi jinnati ifranqi'u anni. Itu kan ketika Isa bin Umar jatuh nih dari keledainya, dikerumunin tuh sama orang-orang tuh. Langsung dia ngomong kayak begini. Ya kan kesel kali dia diliatin sama orang jatuh nggak ditolongin tapi diliatin doang. Kata Isa bin Umar, malakum taka'tum alayya kataka kuikum ala di jinnati ifranqi'u. Apa maksud kalian semua ngeliatin saya gitu, mengurumuni saya gitu? Ya taka'tum itu bimana ijtama'tum ya. Artinya mengerumuni kalian semua, mengumpul kalian semua ya alaya kepadaku. Ngapain pada ngumpul ngeliatin saya seperti ngeliatin orang gila baik. Ifranqi'u anni, pergilah kalian. Anni dariku. Ifranqi'u artinya maknanya insarafu. Seperti itu. Maka ini dikatakan kalam yang ghorobah. Sekarang wa fasohatul kalami dan bermula fasohatul kalam salamatuhu ialah salamatnya si kalam min tanapuril kalimat dari tanapur kalimat. Nah sekarang kita bahas fasohatul kalam. Fasohatul kalam itu yang mana selamat dari tanapur kalimat mujtami'atan halnya yang berkumpul wa min du'afi ta'lifi dan selamat dari du'afi ta'lif wa minat ta'kidi dan selamat dari ta'kid ma'a fasohati kalimatihi beserta fasohatnya kalimat. Dia maksudnya gini, fasohatul kalam itu yang mana dapat dikatakan fasohatul kalam bila mana ia selamat dari tanafur kalimat dan juga dofu ta'lif dan ta'kid. Dofu ta'lif itu lemahnya susunan dan ta'kid itu artinya kerumitan. Walaupun dia itu orang yang fasih, ucapannya fasih, tapi bila mana mengandung tiga unsur yang ini, tiga komponen yang ini, tanafur kalimat, do'fu ta'lif, dan ta'kid, maka tidak dikatakanlah fasohatul kalam. Nah, sekarang kita bahas pada tanafur. Patanafur, maka bermula tanafur, waspun itu sifat fil kalami pada kalam yujibu yang menyebabkan setelahu akan beratnya itu kalam, ada lisannya atas lisan, wa usra dan sulit wa usran nutqi dan sulitnya pengucapan bihi dengannya itu kalam. Nahu itu seperti contoh fi raf'i arasy syar'i mislu kayashra. Sini sih. Oh sini. Nah. Fi raf'i arasy syar'i mislu kayashra. Wa laysa qurba qabri harbin qabru. Fi raf'i arsy syar'i dalam mengangkat meninggikan singgasana syariat misluka itu sepertimu yasra'u yang menetapkan ya mulai berbuat misluk gitu. Walaysa dan tidak ada qurba qabri harbin kuburan di dekat kuburan harab qabru oleh kuburan. Nah ini nih yang jadi perhatiannya itu sini raf'i arsy syar'i mislu yasra nih yasra raf'i arsy syar'i yang mana ini tuh berat pengucapannya. Nah karena ada kalimat-kalimat yang diulang-ulang maka ini dapat dikatakanlah tanafur yang menyebabkan beratnya pada pengucapan lisan.
Nah, fi raf'i arsy syar'i mithlu yashra' gitu. Walaysa qurba qabli harbin qabru. Nah, ini ada kalimat yang diulang-ulang maka dapat dikatakanlah ini sebagai tanafur karena berat untuk pengucapannya. Nah, selanjutnya syair ini karimun mata amdahu wal wara ma'i wa idza ma lumtuhu wahdi. Karimun bermula orang yang dermawan. Mata apabila memuji aku akan itu si Karim, wal wara dan bermula manusia ma'i itu bersamaku. Wa idza ma dan apabila mencela aku akan si Karim, mencela aku akan si Karim wahdi sendirian aku. Nah, yang jadi perhatian tuh kalimat amdahu. Itu ada kalimat yang diulang-ulang. Terus juga dapat lumtuhu. Nah, ini dapat menyebabkan tanafur, berat pengucapan bagi lisan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya du'afu ta'lif. Wa du'afu ta'lifi dan bermula du'afu ta'lif kaunul kalami ialah keadaannya si kalam. Ghairu jarin itu tidak berjalan ya ala qanunin nahwiyyi atas kaidah-kaidah nahwu al-masyhuri yang masyhur. Nah, du'afu ta'lif itu yang mana keadaan si kalam itu enggak berjalan atas kaidah-kaidah ilmu nahwu yang masyhur. Kal ibdamari seperti mendatangkan domir qabla dzikri sebelum menyebutkan lafzon, lafat, warut batan dan susunannya. Fi qauli pada ucapan kisyair. Jaza banuhu abaghilani an kibarin wa husni fi'lin kama yujza sinimaru. Jaza telah membalas banuhu oleh anaknya abaghilan an kibarin di masa tua. Wa husni fi'lin dan baiknya perbuatan kama sebagaimana yujza dibalas sinimaru oleh sinimar. Nah, yang jadi perhatiannya itu di sini nih. Seharusnya marji'ud domirnya itu ke belakang, bukan ke depan. Nah, marji'ud domir itu didatangkan sebelum menyebutkan lapat dan susunannya. Nah, seharusnya itu takdirnya itu jaza abaghilani banuhu gitu. Tapi ini mah abaghilannya di depan, maka ini dapat dikatakan du'afu ta'lif, lemahnya susunan seperti itu. Nah, ini mah syair yang tentang membahas itu ketika seorang orang tua yang mana telah berbuat baik kepada seorang anak, maka seorang anak akan membalas kebaikan itu di masa tuanya si orang tua, dirawat, dia akan diasuh. Nah, seperti itu. Ini makna dari teks syair ini. Nah, sekarang kita bahas wa ta'kid. Apa itu ta'kid? Ta'kid itu kerumitan. Wa ta'kid dan bermuat ta'kid an bahwasanya kuna ada al kalamu oleh kalam khafiyah itu samar, khafiyat dilalat itu samar ya petunjuk alal ma'nal muradi atas makna yang dikehendaki, atas makna murad. Ya. Nah, itu ya ta'kid. Wal khafa'u dan bermula kesamaran gitu. Samar gitu. Ima baik min jihatil lafzi dari arah-arah lafaz bisa babi takdimin dengan sebab takdim mendahulukan atau takhirin atau mengakhirkan atau faslin atau memisahkan usamma dinamai ya ta'qid dan lafzian ta'kid secara lafzi ya. Kaqaulil mutannabi seperti perkataan mutannabi. Nah, japa khatwahum la yadbakhuna biha bihim syiamun 'alal hasabil agharri dalail. Nah, seharusnya ini habis lafaz japa khat itu syiamun. Dia jadi fa'il dari japa khat. Nah, takdirnya nih kita takdir wat fa inna takdirahu maka sesungguhnya takdirnya itu japa khat bihim ya. Seharusnya itu japakhot bihim syiamun. Nah, syiamun dia jadi fa'il dari japakhot, tapi kepisah oleh wahum la yajfakhuna biha. Nah, gitu. Terus habis syiamun lafaz dalailu japakhot syia wa bihim syiamun dalailu. Yang mana dalail itu jadi sifat daripada syiamun. Nah, antara sifat dan mausufnya itu terpisah oleh lafaz alal hasabil agharri gitu.
takdirnya itu jafakhat bihim syiamun dalailul alal hasabil agharri wa hum la yadfakhuna biha. Gitu. Takdirnya itu. Nah, ini kan artinya kan diacak-acak kan. Samar maknanya kan nggak jelas kemana itu maknanya. Ya, maknanya nggak jelas kemana. Maka dapat dikatakanlah ini sebagai takkid, kerumit mananya. Artinya sumrawut gitu susunan lafadznya. Diacak-acak. Jafakhat berbangga. Wahum bermula mereka la yajfakhuna itu tidak berbangga mereka biha dengannya syiamun bihim dengan mereka syiamun oleh sifat alal hasabi atas keturunan al aghar yang mulia dalailu yang menunjukkan. Nah, ini kan maknanya nggak jelas gitu kan. Nah, takdirnya itu kayak begini. Jafakhat ya berbangga bihim dengan mereka syiamun oleh sifat-sifat dalailu yang menunjukkan al-hasabi atas keturunan al-aghar yang mulia wahum dan bermula mereka la yadfakhuna tidak berbangga mereka biha dengannya itu sifat. Nah, kan kalau ini kan bisa bisa dipahamin ya. Kalau diajak kalimat kayak gini rumit, nggak bakal dipahami gitu. Nah, itu dari sisi ta'ki dan lafziyan. Sekarang kita bahas dari ta'ki dan maknawiyan. Nah, ta'ki dan maknawiyan. Wa imma dan ada kalanya min jihatil makna dari jihad arah makna. Bisa babi istimali dengan sebab menggunakan majazatin, majaz wa kinayatin dan kinayah la yufhamu yang tidak dipahami al muradu oleh maksud biha dengannya itu majaz. Nah, jadi penempatan majaz dan kinayahnya itu nggak bisa dipahami gitu. Seenaknya aja kita pakai majaz nyata salah aturan. Bang, seenak-enak aja itu pakai majaz cuman salah aturan. Bang, ngapain? Sama dari nama ia ta'kid dan maknawiyan. Ta'kid secara maknawi. Nahu itu seperti contoh qaulika ucapanmu. Nasyara al-maliku al-sinatahu fil madinah muridan jawasisahu. Nasyara menyebarkan al-maliku oleh raja al-sinatahu akan lisan-lisannya raja fil madinati di Madinah muridan menginginkan jawasisahu akan mata malik. Nah, majaz kiasan yang benar waswahu dan bermula yang benar nasyara uyunahu menyebarkan oleh sima menyebarkan malik uyunahu akan mata-matanya. Nah, mahal syahidnya lapat al-sinah nih. Lapat al-sinah itu mahal syahidnya. Ya, mahal syahidnya lapat al-sinah menggunakan kinayah al-sinah. Jadi si raja itu menggunakan kinayah al-sinah untuk menunjukkan pada Jawa sisa. Artinya itu mata-mata. Raja telah menyebarkan lisan-lisannya. Yang mana lisan-lisan itu yang dimaksud itu mata-matanya gitu. Nah, seharusnya kinayah majaz yang benernya itu waswabu nasyara uyunahu menyebarkan oleh si raja akan mata-matanya gitu. Seharusnya yang benar itu uyunahu bukan al-sinah. Nah, maka ini adalah ta'ki dan ma'nawiyan yang mana menggunakan majaz dan kinayah yang nggak dipahami maksudnya gitu. Wa qawlu dan bermula perkataan kisyair saat lubu bu'dat dari ankum ditaqrabu wa taskubu ainai yad-dumu'a litajmuda. Saat lubu aku mencari bu'dat dari akan jauhnya rumah ankum dari kalian litaqrabu agar dekat kalian wa taskubu dan menuangkan ainaya
kedua mataku ad-dumu'a akan air mata litajmuda agar mengering. Nah, mahal syahidnya nih, mahal syahidnya lafaz syair ini, mahal syahidnya itu lafaz litajmuda. Nah, litajmuda maknanya tidak bisa mengeluarkan air mata. Seharusnya kinayah ini menunjukkan terhadap kesedihan, ya, kesedihan. Cuman dalam syair ini litajmuda digunakan untuk kinayah kebahagiaan. Nah, ini salah nih menggunakan kinayahnya. Seharusnya kinayahnya itu menunjukkan terhadap makna kesedihan, tapi oleh syair itu digunakan untuk makna kebahagiaan. Ya, seperti itu. Nah, ini nih salah penyebutan kinayahnya, maka dapat dikatakan sebagai takkid rumit ya, untuk dipahami. Haitsu sekira kana berkinayah syair bil jumudi dengan lafaz jumud anis sururi dari kebahagiaan ma'annal jumuda beserta bahwa sesungguhnya lafaz jumud yukna itu dikinayahkan bihi dengannya jumud anil bukhli dari pelitnya air mata, anil bukhli dumu'i dari pelitnya air mata, waktal bukai pada waktu menangis. Maksudnya air mata yang habis karena menangis. Nah, litajmudanya ini digunakan oleh si syairnya itu untuk makna kebahagiaan, yang mana seharusnya itu litajmudanya itu digunakan untuk makna kesedihan. Nah, jadi kesimpulannya itu ya, di sini ki syair menggunakan lafaz litajmudanya itu untuk makna kebahagiaan, sedangkan litajmuda itu ya digunakan untuk makna kesedihan, ya, untuk makna kesedihan. Nah, ini salah menggunakan kinayah, maka ini dapat dikatakan takkid dan maknawiyah, seperti itu. Alhamdulillah telah selesai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, bila ada kesalahan mohon dikoreksi aja di kolom komentar. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.